Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 2 Februari 2022 kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 2 ayat 22 sampai 32. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Secara manusia ia terlahir sebagai orang Yahudi, dibesarkan dalam keluarga dan tradisi kebiasaan Yahudi, dilahirkan dan dibesarkan oleh Ibu Maria dan Papa Yusuf. Ia dibesarkan dalam keluarga Yahudi, dididik dan juga dibesarkan dalam tradisi keagamaan Yahudi, di mana tanda bahwa ia dibesarkan juga dalam tradisi keagamaan Yahudi ketika hari ini kita mendengar kutipannya dalam ayat yang ke-22 sampai 24 dikatakan demikian. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, yaitu Yesus yang masih bayi, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Akan tetapi saudara-saudariku yang terberkati, walaupun Tuhan kita Yesus Kristus terlahir dalam keluarga Yahudi sebagai orang Yahudi, namun kehadirannya di dunia tidak hanya untuk kaum sebangsanya saja, tetapi kehadirannya untuk semua bangsa, untukmu, untuk kita semua yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan. Bukti nyata bahwa Tuhan kita Yesus Kristus hadir untuk semua bangsa adalah pertama, ketika dalam masa Natal kemarin kita mendengar kisah bagaimana 3 sarjana dari timur, di mana mereka adalah orang-orang non-Yahudi, datang menyembah Tuhan Yesus sebagai Sang Raja di atas segala raja. Kedatangannya untuk mengakui Sang Raja yang baru saja dilahirkan. Mereka datang oleh karena mereka menangkap kelahiran Sang Raja dalam pernyataan terang bintang. Kisahnya bisa kita baca dalam Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, "Di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia." Itu bukti pertama bahwa Tuhan kita Yesus Kristus lahir
dan hadir bukan hanya untuk kaum sebangsanya saja, tapi untuk semua bangsa yang percaya dan menerima Dia sebagai Raja dan Tuhan. Lalu bukti yang kedua adalah seperti yang baru saja kita dengar dalam kutipan sabda hari ini dalam doa dan nubuat Simeon, terutama dalam ayat yang ke-30 sampai ke-32 dikatakan demikian. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Saudara-saudariku yang terberkati, gereja kita, Gereja Katolik memiliki tradisi indah untuk mengenang peristiwa hari ini, di mana Tuhan kita Yesus Kristus dipersembahkan di kenisah oleh orang tuanya. Di mana setiap kali kita merayakan tradisi ini, merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah, gereja kita memiliki tradisi atau prosesi pemberkatan lilin dalam tiap perayaan ini. Santo Bernardus dalam salah satu khotbahnya tentang perayaan yang kita rayakan hari ini, yang sering ditandai dengan prosesi dan pemberkatan lilin, mengatakan demikian. Hari ini perawan Maria membawa ke kenisah Sang Tuhannya kenisah. Lalu kemudian Santo Bernardus melanjutkan demikian, menyebut bahwa Bapak Yusuf, Ibu Maria, Simeon, dan Hana adalah 4 orang pertama yang memulai prosesi sukacita yang akan terus diperingati oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan sampai ke ujung bumi dan sampai selama-lamanya. Dan prosesi ini kemudian dilanjutkan oleh gereja dengan tradisi pemberkatan dan prosesi lilin yang melambangkan bahwa Kristus adalah terang untuk semua orang, terang untuk semua bangsa. Tentunya tujuan pemberkatan lilin ini adalah untuk mengenang bahwa Yesus dipersembahkan kepada Bapa Surgawi, di mana Simon atau Simeon yang kita dengar hari ini doanya menyatakan bahwa Yesus disebut sebagai terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan kita semua yang membawa dan menerima berkat lilin yang kita bawa itu menandakan bahwa kita juga ingin menerima terang Kristus menjadi bagian hidup kita. Maka ketika kita membawa lilin yang sudah diberkati dan kita gunakan untuk berdoa, ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kita pun dipanggil untuk menjadi seperti Kristus yang juga mau mempersembahkan dirinya kepada Allah lewat pesta yang kita rayakan hari ini. Saudara-saudariku yang terberkati, sadar bahwa kita itu sudah mendapat banyak dari Tuhan. Kita menerima banyak rezeki, banyak kemudahan, banyak kebaikan yang di luar dugaan kita. Dan juga kita mendapatkan kemampuan untuk bertahan, untuk survive di tengah dunia yang sedang sakit ini. Kita mendapatkan kesehatan, kita punya keterampilan, kita punya bakat. Tentu itu semua kita meyakini bahwa memang itu semua kita upayakan bersama. Namun kita yakin bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu pun toh pada kenyataannya berasal dari kemurahan Tuhan dan mengajak kita untuk bisa bersyukur atas pemberian Tuhan itu dalam ragam cara, dalam ragam macam bentuk yang kita rasakan setiap hari. Semoga hari-hari kita, hari ini dan juga hari-hari ke depan bisa kita hayati sebagai sebuah persembahan hidup. Kita sudah mendapat banyak dari Tuhan dan kita diajak untuk bisa meneladani apa yang ditunjukkan oleh Tuhan kita, mempersembahkan hidup kita. Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, tentu kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan pemberian yang terbaik untuk Tuhan lewat sesama yang ada di sekitar kita, itulah terang yang kita bawa. Ketika kita melakukan kebaikan sebagai persembahan hidup kita, maka terang Kristus akan semakin terasa dan semakin bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena terang Kristus menguasai kita lewat persembahan hidup kita. Marilah berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber dan asal segala terang, hari ini Engkau menyatakan terang yang menyinari bangsa-bangsa kepada Simeon yang tulus hati. Kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagimu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.